Kenapa kau meminta John melarangku masuk, Honey? Ada apa denganmu? Suara pintu yang dibuka diikuti teriakan wanita cantik dengan dress merah menyala dan mantel bulu menggema di ruang kantor mewah dengan dominasi warna putih dan abu-abu. Apa kau mencoba menghindariku? Pandangan Vanessa mengedar, menyusuri ruangan yang terletak di lantai teratas gedung Regen Group sebelum kemudian terfokus pada pria tampan yang duduk di belakang meja kerja. Tampak sangat tampan sekaligus menawan dalam balutan setelan kerja berwarna hitam. Menghindarimu? Ya, kau menghindariku setelah pertengkaran kita tadi pagi. Aku minta maaf sudah membuatmu menunggu, Vanessa. Kenrick langsung mengalihkan topik pembicaraan. Tapi aku sama sekali tidak menghindarimu. Aku hanya tidak tahu kalau kau akan datang. Apa kau sangat sibuk? Ada sedikit masalah yang harus segera aku selesaikan, Sweetie. Karena perempuan itu. Aku mohon jangan membahas siapapun saat kita sedang berdua, Vanessa. Tidak bisakah kita menikmati hari ini dengan kebahagiaan yang seharusnya? Kenrick mendengkus keras. Tidak. Dia tidak mau berdebat dengan sang kekasih dengan kondisi hati yang kacau saat ini. Dia bisa menjadi seperti ini karena jasa Vanessa dan Roger. Tidak seharusnya dia menyakiti Vanessa dengan pikiran-pikiran buruknya yang belum tentu terbukti kebenarannya. Menikmati hari ini. Ya. Vanessa menatap Kenrick dalam, mempertemukan tatapan cinta mereka. Dia yang tadinya menatap Kenrick dengan penuh curiga segera berganti dengan semerbak rasa haru karena permintaan tulus pria itu. Mendesah pelan, Vanessa segera berlari mendekat lalu memeluk kekasihnya dengan mesra. Kau benar-benar menjengkelkan, Honey. Tajuknya sambil memukul pelan dada Kenrick yang malah terkekeh. Ya, aku tahu. Makanya aku meminta maaf padamu. Kenrick melerai pelukannya lalu mengecup kening Vanessa lembut. Jangan marah lagi. Aku tidak marah, hanya... Aku punya kejutan untukmu, Sweetie, potong Kenrick cepat sambil tersenyum saat menatap wajah sang kekasih yang mencebik manja. Kejutan. Vanessa mengernyit tak mengerti, wanita itu menatap mata elang Kenrick dengan kedua alis yang bertaut, kejutan apa? Kenrick melebarkan senyumnya, lalu mengeluarkan ponsel dari saku jasnya. Lihat sendiri. Pria itu kemudian menunjukkan sesuatu di layar ponselnya pada Vanessa, yang segera mengambil benda pipi itu, dan dalam sekejap mata rasa kesalnya seketika menguar di udara dan berganti dengan aura bahagia. Are you serious? Yep, ke Maldives. Kita berdua. Kenapa? Kau tidak mau? Tentu saja aku mau, Kenrick. Vanessa menjerit histeris. Wanita itu sontak mengecup lembut bibir Kenrick dengan ekspresi bahagia. Dia tidak pernah menyangka, pria itu akan mengajaknya menghabiskan waktu berdua di Maldives, surga para pecinta di dunia. Hal yang tidak pernah mereka lakukan karena Kenrick selalu disibukkan dengan pekerjaan. Ya, kita jalan-jalan berdua. Bukankah kita tidak pernah melakukannya? Aku mau menghabiskan waktu 1 mingguku bersamamu saja sebelum aku kembali ke Jakarta. Sungguh, yep. Ken, aku mencintaimu. Vanessa menggigit bibir bawahnya pelan. Masih tidak menyangka dengan kejutan yang pria itu berikan. Jadi, aku dimaafkan. Tentu saja. Vanessa mengerjap lalu mengangguk cepat sebelum ia memeluk kekasihnya dengan erat. I love you, Ken. I love you too, Kenrick membalas pelukan Vanessa sebelum kemudian menunduk dan menciumnya dalam. Melumatnya lembut sekaligus memabukkan. Jilatan dan sapuan bibirnya begitu membujuk, menikmati, dan tidak terburu-buru. Membuat jantung Vanessa berdentum keras, dadanya bergemuruh ketika Kenrick mulai memberikan gigitan menggoda, membelai bibirnya dengan gerakan panas yang erotis. Dan ketika Kenrick menarik wajah dan melepas ciuman mereka, kaki Vanessa sudah benar-benar terasa lemas. Ada sesuatu yang berdesir di dadanya begitu lelaki itu menatapnya dengan mata menggelap. Mengintimidasi, seperti bukan Kenrick. Dalam beberapa saat keheningan menyelimuti mereka,
Vanessa terlalu terkejut untuk sekadar berkata-kata. Nadinya berpacu cepat, sementara manik tajam Kenrick membuatnya tertarik untuk ikut menatap pria itu lekat. Satu jemari Kenrick terulur padanya, mengelus pipi Vanessa lembut. Kau akan jadi milikku. Selamanya milikku. Dan aku tidak suka berbagi milikku, desisnya sambil menyeka bibir Vanessa dengan ibu jari. Tiap sapuan yang ia berikan terasa menggetarkan. Ceraikan suamimu, dan kita akan bisa bersama, Vanessa. Ken. You are mine, Vanessa, will be forever mine. N.I. Don Sare. Max memerhatikan bangunan megah yang ada di hadapannya, yang memiliki 20 lantai, dengan tatapan yang terlihat datar. Beberapa sorot lampu menyinari tiang-tiang berarsitektur Yunani yang ada di bawahnya, dalam bangunan itu. Di sisi depan, bagian tengahnya, terdapat pintu masuk otomatis, dengan sebuah logo berwarna merah, yang diapit oleh tulisan tegak bersambung, yang terpasang pada pintu tersebut. Gaya atas bangunannya menggunakan gaya arsitektur modern, tetapi tetap mempertahankan gaya Yunani kunonya yang elegan. Sebuah bangunan pencakar langit, dengan cahaya dari lampu-lampu yang mempertegas garis-garis dari batuan putih, yang membingkai puluhan jendela yang ada di sana. Sebuah kompleks yang mencakup kasino, hotel bintang 5, resort, mall dan juga apartemen. Namun, bangunan-bangunan itu tidak membuat Max merasa terkesan sedikit pun. Baginya, bangunan-bangunan itu hanyalah simbol kebanggaan untuk menonjolkan kesombongan manusia dan tempat untuk menghamburkan uang. Max menghela napasnya dengan perasaan lelah. Dia tidak memiliki pilihan lain sekarang. Pekerjaannya lah, yang membawanya harus memasuki tempat itu. Berulang kali pria itu menghela napasnya, kemudian berpikir, bahwa dirinya tidak secerdas itu untuk bisa diandalkan. Jika bukan karena permintaan dari seseorang, dia pasti akan berpikir ribuan kali untuk menerima tugas itu. Hai, Max. Ada apa? Seorang pria mengenakan kacamata hitam, terlihat menepuk pundak Max dengan ringan. Max tersenyum dengan samar, sembari berjalan memasuki tempat itu bersama. Tidak ada apa-apa. Menurutmu, ini akan menjadi kasus yang seperti apa, Max? Tanya pria itu, sembari memperbaiki letak kacamata yang terpasang pada wajahnya dan berusaha mengingat laporan yang ia terima sebelumnya. Percobaan pembunuhan atau pemberian racun sianida, yang hanya mengincar Merajendra, kemudian pelakunya kabur begitu saja. Mungkin Merajendra memiliki rekan bisnis yang tidak puas dengan kesepakatan mereka, lagi pula, permainan, yang dia lakukan juga tidak bersih. Dia juga seorang pengacara, yang hanya menangani klien kelas atas dan selalu menganggap rendah klien yang berasal dari kelas menengah ke bawah. Apakah pemikiran kita sama? Ya, balas Max singkat, dengan tatapan matanya yang menerawang. Dia pernah membaca berkas-berkas laporan kepolisian di waktu senggangnya, tentang Merajendra Dutta, pengacara keluarga Chandradinata, yang merupakan pemilik perusahaan konstruksi yang diduga melakukan pencucian uang, hingga perusahaannya mengalami kebangkrutan. Namun, semua laporan itu hanya berakhir di dalam gudang penyimpanan, beberapa bulan kemudian. Tidak ada bukti yang mengarah ke sana. Ditambah dengan kedekatannya dengan para penguasa, yang membuat tidak ada satu petugas pun yang berani mengusiknya. Lalu bagaimana dengan penyamaranmu, Max? Max menatap pria yang ada di sampingnya sekilas. Sempurna, balasnya kemudian. Well, kau tahu apa yang harus kau lakukan, Max, ucap pria itu lagi, sembari menepuk pundak Max dengan senyuman pada wajahnya. Manik berwarna abu gelap, yang ada di balik kacamata pria itu terlihat berubah menjadi sendu. Sepertinya, Kenrick juga menyadari sesuatu. Ya, aku tahu. Kau harus berhati-hati, ini sangat berisiko, Dude. Max menghela napasnya dengan panjang, kemudian mengembuskannya dengan perlahan. Ini juga akan menyulitkan Raina. Wow, kau sudah dekat dengan majikanmu itu.
Pria yang ada di samping Max itu terlihat mengedipkan sebelah matanya. Jangan sampai Kenrick mengira, kalau kau sudah bermain gila dengan istrinya. Hei, aku jauh lebih baik daripada Kenrick, dan aku rasa Raina akan memilihku, jika kami lebih dulu bertemu. Lalu, kedua pria itu tertawa bersama, kemudian melangkah masuk ke dalam bangunan, melewati pintu otomatis. Mereka menjelajahi ruangan demi ruangan, yang dipenuhi oleh mesin-mesin judi dan suara hiruk-pikuk dari para pengunjung, yang mencoba untuk mendapatkan keberuntungan mereka. Dengan lirikan sudut matanya, Max bisa melihat para laki-laki yang mengenakan jas hitam, yang berjaga di setiap sudut ruangan dengan ketat. Begitu pintu lift terbuka, Max mendapati sebuah ruangan luas dengan langit-langit ruangan yang begitu tinggi, dengan perpaduan warna putih dan gold yang menghiasi ruangan itu. Sebuah tempat khusus, yang digunakan untuk mempertaruhkan harta dengan jumlah yang lebih banyak. Berbeda dengan lantai-lantai sebelumnya, ruangan dalam lantai kali ini memiliki meja-meja permainan kartu yang diletakkan secara berjauhan. Tujuannya untuk memberikan privasi bagi kalangan jet set, yang ingin memacu adrenalin masing-masing dalam permainan kartu tersebut. Mata tajam milik Max langsung meneliti letak kamera pengawas, sebelum akhirnya ia mengedarkan pandangan matanya ke seluruh penjuru ruangan. Tidak ada pengunjung dalam ruangan itu, hanya ada beberapa petugas kepolisian yang sedang mengolah tempat kejadian perkara dan sedikit saksi mata yang terdapat di sana. Selamat datang di Regen Casino, sebuah suara lembut dan elegan menyapa mereka. Sayang sekali kita harus bertemu dalam kondisi yang tidak baik. Saya David Smith, pengelola kasino ini. Max menyambut uluran tangan dan menggenggamnya mantap sebelum menyebutkan nama. Inspektur polisi, Maximilian dari Interpol, dan ini rekan saya, Jason. Apakah kami bisa melihat TKP? Tanya Jason tanpa basa-basi, menyuarakan isi hati Max. Tentu saja. Polisi dari lokal juga sudah memeriksa TKP, David mengarahkan tangannya dan berjalan di depan mereka menuju tempat yang sudah diberi batas polisi. Mayat seorang pria setengah baya terbaring di tengah ruangan, dekat dengan meja permainan poker. Max langsung mengamati lebih detail. Mulut korban yang sedikit mengeluarkan cairan berwarna kuning. Korban kemungkinan mati dengan cepat setelah meminum koktail yang sudah diberi sianida. Max membungkam mulut dan mendengarkan Jason menanyai seorang wanita cigaret girl yang berdiri dengan lutut gemetar yang sudah diamankan polisi patroli. Tidak ada keterangan yang membantu. Seorang bartender yang membuat koktail untuk Rajendra juga diperiksa. Tapi tidak ditemukan bukti siapa dari mereka yang memasukkan sianida. Ketika memasuki klub ini bukankah semua pengunjung harus diperiksa? Tanya Max setelah menenangkan wanita cigaret girl yang bernama Rose yang kini sudah dijadikan tersangka. David menggeleng pelan sambil tersenyum menyesal, tidak. Untuk pengunjung VIP yang sudah memiliki member kami tidak pernah memeriksa mereka. Dan untuk karyawan, kami selalu memeriksa seluruh karyawan. Berarti dalam tubuh Rose tidak ditemukan sianida. Tidak. Raina bergulingan tidak jelas di atas ranjangnya yang berukuran 2 kali ukuran king size. Bergulingan tidak jelas seperti nasib dirinya yang berstatus istri tapi malah tetap sendiri sementara sang suami sekarang mungkin sedang bermesraan dengan sang kekasih hati. Sialan. Perempuan itu cemberut sambil sesekali menggigit bantal, lalu bangun untuk duduk di sisi ranjang kemudian kembali bergulingan. Dia jelas-jelas mendengar suara wanita waktu video call dengan Kenrick barusan. Dan sialnya, wanita itu memanggil suaminya dengan sangat mesra. Kenapa kau meminta John melarangku masuk, Honey? Ada apa denganmu? Hah? Honey katanya. Mendengar suara wanita saja nyaris membuat kepala Raina meledak. Belum sempat ia menenangkan hati, panggilan sayang itu terdengar membuatnya seketika meradang. Pasti wanita yang tidak tahu malu itu yang bernama Vanessa, saudara angkat sekaligus kekasih gelap suaminya. Meski Kenrick hanyalah sekadar suami jadi-jadian,
Tapi kepala Raina tetap saja berdenyut-denyut saat memikirkan apa yang sedang dilakukan suaminya itu dengan sang kekasih, saat ini. Tengkuknya tiba-tiba terasa panas dan menjalar ke leher hingga merambat sesak di sudut mata. Dia tidak cemburu. Sungguh. Tapi dia sakit hati. Sebagai istri sah dari suaminya, kenapa ia yang tersakiti? Raina kembali menggigit bantalnya. Mencebik kesal karena sepertinya dia mengingat sesuatu. Di mana-mana, istri lah yang tersakiti. Bukan pelakor. Judul film saja tangisan hati seorang istri, bukan tangisan hati seorang pelakor. Hebat bukan? Karena sekarang pelakor memang selangkah lebih maju di depan. Ah, holy shit. Dulu, menikah dengan pria yang sudah memiliki kekasih bukanlah suatu jalan hidup yang Raina dambakan. Jangankan menjadi istri simpanan, jadi kekasih kedua saja dia tidak sudi. Tidak perlu jadi kekasih kedua, berpacaran dengan mantan pacar teman saja ia tak rela. Tapi sekarang, dia dipaksa rela menjadi yang kedua, juga harus bersedia dijadikan penutup aib untuk mereka. Konyol. Sungguh konyol. Mereka kira Raina ban serep yang hanya digunakan sebagai cadangan saat ban yang asli kempes. Tidak jelas sekali hidupnya. Sudah dibuat kacau oleh suami yang memporak-porandakan hatinya, kini semakin dibuat kesal oleh hadirnya orang ketiga. Kadang Raina tidak sadar diri, mungkin bagi Kenrick dan Vanessa dia hanyalah orang ketiga. Tapi baginya dia tetap yang utama. Bukankah dia istri sah? Dan meski berstatus sebagai kekasih Kenrick, Vanessa tetaplah selingkuhan pria itu. Istri dan selingkuhan jelas sekali perbedaan statusnya. Bukankah ini menguntungkan baginya? Masa bodoh dengan perjanjian mereka yang hanya 2 tahun. Hidup ini terlalu indah untuk disia-siakan. Dan untuk memanfaatkan itu semua, dia harus mengandalkan kekuatan posisinya yang bisa melakukan apapun, karena yakin, sang suami tidak akan menceraikannya selama 2 tahun ini. Tapi sekarang ia harus bagaimana? Mengalah? Atau memperjuangkan sesuatu yang sudah menjadi haknya? Arg. Raina meremas rambutnya kasar. Ia lalu kembali berguling-guling di atas kasur dengan tidak jelas. Pandai sekali Tuhan menciptakan alur cerita hidupnya yang berbelit-belit. Tidak bisakah takdirnya dilukiskan dalam alur yang ringkas saja? Dia menikah dengan pangeran kaya, lalu hidup bahagia selamanya. Tamat. Dan selesailah kisah hidupnya seperti cerita dalam dongeng yang dulu selalu dibacakan mamanya. Namun bukan itu yang menjadi takdir hidupnya. Alih-alih seperti dongeng yang berakhir bahagia, hidup Raina malah seperti novel picisan yang tidak jelas alurnya. Raina membenci novel, sangat. Tidak pernah ia membaca buku tentang romantika cinta itu karena alurnya terlalu memuakkan. Lalu kini ia merasa hidup dalam sebuah novel yang memiliki takdir hidup yang rumit, seperti jalinan benang kusut yang tidak bisa diurai. Sialan, sialan, sialan. Raina kembali merebahkan tubuhnya di atas ranjang yang memantulkan dirinya dengan pelan. Matanya menerawang, menatap kosong langit-langit kamarnya. Seingatnya, ia dilahirkan di dunia juga sebagai korban dari keegoisan Safira dan Tony. Sang mama bukanlah istri pertama, tapi malah perebut suami orang. Keberadaannya di dunia hanya karena sebuah paksaan. Mamanya menjebak sang papa hingga Raina tercipta. Lalu hanya karena tanggung jawab mereka menikah atas seizin istri pertama. Bolehkah Raina mengumpati takdirnya yang begitu patut dikasihani? Hadir bukan karena cinta, namun karena obat perangsang. Sialan. Dan jika semua ini adalah karma, tidak seharusnya dirinya yang menanggungnya. Dia juga korban di sini. Aku tidak akan menyerah, Raina berdecih. Mungkin dulu dia lemah, tapi sekarang tidak. Tony Chandradinata tidak membesarkannya untuk menjadi wanita baik hati yang akan diam saja saat disakiti. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Sungguh. Dia tidak akan membiarkan Kenrick dan Vanessa bersama karena yang menjadi istri sah dari pria itu adalah dirinya. Dan sebagai istri sah,
dia harus memberantas semua pelakor yang ada di dunia ini tanpa terkecuali. Kenrick menggeliat lalu meringis saat merasakan pegal di lengan kanannya yang tertindih sesuatu. Ia mendesah lalu menolehkan kepalanya ke kanan. "Saya good morning, sweetie," sapa pria tampan itu dengan suara parau yang terdengar menggoda bagi wanita cantik yang ada di dalam pelukannya. Wanita itu membuka kelopak matanya pelan, mengedip beberapa kali sebelum ia mengukir senyuman manis lalu mencuri kecupan sayang di sudut bibir kekasihnya. "Kap, aku masih mengantuk," keluh wanita itu manja. Vanessa kian merapat dalam dekapan Kenrick lalu mengecup jakun si pemilik tubuh kekar yang memeluknya itu berulang kali. "Kau menggodaku. Kenapa? Apa kau tergoda? Kau selalu berhasil menggodaku, sayang. Tapi kita harus bangun." Kenrick mengecup puncak kepala Vanessa, "Kau juga harus segera pulang sebelum suamimu yang bodoh itu menyusulmu ke sini." Vanessa menggeleng. Jemarinya menyusuri rahang tegas Kenrick dengan gerakan menggoda, "Aku mau sama kamu saja." Kenrick menaikkan sepasang alisnya, "Kau mau ikut ke kantor?" "Tidak," Vanessa menggeleng, "aku ingin bersamamu seharian di sini saja." "Tapi ada yang harus aku selesaikan, sayang," Kenrick menguap lebar. Vanessa mengangkat wajahnya lalu menatap Kenrick yang masih mengusap wajahnya beberapa kali, "Kamu masih mengantuk? Tidak usah kerja, ya?" Wanita itu mengeratkan pelukannya, mengeluarkan jurus jitu seperti biasa. Merengek pada sang kekasih kemudian menyusupkan jemarinya ke dalam leher Kenrick hingga membuat pria itu menggeram. "Jangan pergi. Tidak bisa Vanessa. Aku ada janji dengan seseorang hari ini." Vanessa mencebik, "Tapi kan, aku harus segera menyelesaikan pekerjaanku sebelum kita pergi ke Maldives, sayang." "Lalu untuk apa kau kemarin menelpon wanita itu?" "Wanita itu?" Kenrick menautkan alisnya. Bukannya menjawab pria itu malah balik bertanya. "Raina. Tidak perlu aku katakan juga dia siapa kamu, bukan?" Vanessa memutar bola matanya kesal. Mendengar nada cemburu Vanessa, Kenrick terkekeh pelan. Menarik pinggul polos sang kekasih pria itu mengecup bibir kemerahan yang mengerucut itu berkali-kali. "Aku hanya memberinya pelajaran karena dia membuat masalah di kampus. Hanya itu." "Ya hanya itu." Kenrick melepaskan pelukannya pada pinggul sang kekasih untuk menatap layar televisi. Ia perlu mengalihkan perhatian Vanessa dari Raina. Entahlah. Ia hanya merasa perlu melakukannya, itu saja. Vanessa mendengkus menatap wajah datar Kenrick lalu mengusap wajahnya kesal. Semoga Kenrick memang benar-benar memberi perempuan itu pelajaran, bukan kemesraan.